Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Helmi selaku dosen pengempu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen kelas KAS 013 serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan dari kelompok kami yaitu kelompok C akan mempresentasikan terkait materi manajemen and control. Sebelum masuk dalam materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan rekan-rekan saya dari kelompok C. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Sarolanan dengan NPM Akhiran 054. Lalu rekan saya Ahmad Wahyudi dengan NPM Akhiran 142, ada Dwita Diajeng dengan NPM Akhiran 227, ada Lisa Harnanda dengan NPM Akhiran 275, ada Atalia Rahmadani dengan NPM Akhiran 322, dan yang terakhir ada M. Akila Musafik dengan akhiran NPM 336. Baik, pada bab ini pertama-tama kita akan membahas terkait manajemen. Apa sih manajemen? Definisi manajemen ini yaitu semua yang memiliki hubungan dengan pengorganisasian sumber daya dan mengarahkan kegiatan dalam perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, manajemen memiliki fungsi utama terkait pengembangan produk ataupun layanan. Yang kedua operasional, yang ketiga pemasaran dan juga penjualan dan yang terakhir terkait keuangan. Dalam manajemen sendiri terdapat istilah kontrol manajemen yaitu memisahkan fungsi manajemen sepanjang proses yang melibatkan penetapan tujuan, strategi dan kontrol manajemen itu sendiri. Di sebagian organisasi mereka akan pada peningkatan MCS atau manajemen control system, di mana MCS itu sendiri akan memberikan yang lebih tinggi daripada hanya berfokus pada peningkatan strategi pada perusahaan. Bahkan sebuah studi menunjukkan 7 dari 10 pemilik perusahaan yang gagal melakukan atau menjalankan perusahaannya bukan karena strategi dalam perusahaan tersebut buruk, akan tetapi karena eksekusi dalam perusahaan tersebut yang buruk. Nah, itulah sebabnya kontrol manajemen di sini sangat diperlukan. Yang kedua terkait penetapan tujuan. Penetapan tujuan dalam sebuah organisasi wajib adanya untuk dapat mengarahkan kegiatan yang ada dalam organisasi tersebut. Tujuan di sini tidak hanya melulu kait finansial, tidak harus dapat diukur. Tujuan tersebut biasanya terdapat dalam organisasi nirlaba. Karena organisasi nirlaba biasanya memiliki tujuan untuk dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar, seperti terkait dengan keberlanjutan atau pengembangan personel, bahkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dalam organisasi manapun, karyawan memiliki pemahaman yang dalam terkait tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Jika tidak, bisa saja karyawan melakukan hal yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi, sehingga tidak dapat mendukung organisasi tersebut mencapai tujuannya. Yang ketiga terkait perumusan strategi. Setelah penetapan tujuan organisasi, kemudian menentukan bagaimana organisasi akan menggunakan sumber daya mereka untuk memenuhi tujuan mereka. Strategi yang disusun dengan dapat memandu karyawan dapat bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Banyak organisasi mengembangkan strategi formal melalui perencanaan sistematis dan tertulis. Namun beberapa organisasi tidak memilikinya atau ditulis secara formal. Mereka mencoba menanggapi peluang yang ada dan elemen utama di sini yaitu interaksi antara manajemen, karyawan, lingkungan, sehingga tercipta keputusan yang dibuat secara spontan. Dalam pengertian tersebut strategi kadang-kadang muncul melalui organisasi yang dinamis, tidak melulu perencanaan strategis yang diformalkan. Namun pernyataan formal memiliki keunggulan untuk memudahkan manajemen dalam mengidentifikasi alternatif pengendalian manajemen yang layak dan menetapkan secara efektif. Kontrol manajemen dapat ditargetkan pada keberhasilan organisasi seperti pengembangan produk baru, menekan biaya, dan menumbuhkan pangsa pasar yang lebih besar.
Selanjutnya mengenai pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen berfokus pada eksekusi yang memastikan karyawannya bertindak dengan tepat, memastikan karyawannya memahami harapan yang diberikan kepada organisasi, memastikan karyawannya termotivasi untuk selaras dengan tujuan organisasi, dan memastikan karyawannya mampu memenuhi harapan tersebut dan melakukan pekerjaannya dengan baik. Semua organisasi yang harus bergantung pada karyawannya untuk mencapai tujuan harus menghadapi masalah dasar dalam pengendalian manajemen. Jika terdapat masalah dalam pengendalian manajemen, organisasi perlu melibatkan refleksi mengenai bagaimana mempengaruhi, mengarahkan, dan menyelaraskan perilaku karyawan untuk mencapai tujuan strategis. Strategi berguna dalam merancang sistem pengendalian manajemen atau MTS, namun tidak selalu penting atau tidak selalu digunakan, karena MTS dapat dirancang tanpa strategi yang jelas. Meskipun strategi yang jelas mempermudah implementasi dan memberikan opsi pengendalian yang lebih. Di sini, eksekusi lebih menentukan kesuksesan bisnis daripada strategi itu sendiri. Organisasi dengan sistem formal untuk mengelola eksekusi strategi cenderung berkinerja lebih baik. Selanjutnya, penekanan perilaku. Pengendalian manajemen melibatkan manajer yang mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa karyawannya melakukan yang terbaik untuk organisasi. Hal tersebut menjadi penting karena pengendalian manajemen diperlukan untuk melindungi dari kemungkinan karyawan melakukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh organisasi atau gagal melakukan sesuatu yang seharusnya karyawan lakukan. Misalnya, upaya untuk mencapai pengendalian biaya yang lebih baik menjadi dipertanyakan tanpa memperhatikan karyawan, karena biaya tidak dapat dikendalikan jika bukan karyawannya yang mengendalikannya. Jika semua karyawan selalu dapat diandalkan untuk melakukan yang terbaik untuk organisasi, maka tidak akan ada kebutuhan untuk sistem pengendalian manajemen atau MTS. Namun, karena karyawan terkadang tidak dapat atau tidak mau bertindak demi kepentingan terbaik organisasi, manajer harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan dan mendorong perilaku yang diinginkan. Oke, selanjutnya penyebab masalah pengendalian manajemen. Alasan perlunya pengendalian dapat diklasifikasikan dalam 3 kategori utama. Yang pertama, kurangnya arahan. Ketika kurangnya arahan ini terjadi, ada kemungkinan perilaku yang sembrono, sehingga salah satu fungsi pengendalian manajemen melibatkan penyediaan informasi kepada karyawan tentang bagaimana mereka dapat mengarahkan kontribusi mereka untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian masalah motivasi. Masalah motivasi ini sering muncul karena tujuan individu dan organisasi tidak selaras, dan dengan individu yang hanya berfokus pada kepentingan mereka sendiri. Kemudian ada keterbatasan pribadi. Nah, ini bisa disebabkan karena kurangnya bakat, kurangnya pengalaman, kurangnya pelatihan, dan kurangnya pengetahuan untuk tugas-tugas yang akan diberikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih kira-kira karakteristik pengendalian manajemen yang baik itu. Di sini saya sudah mendapatkan beberapa informasi terkait karakteristik ini dan saya merangkumnya pada 3 subpoin. Yang pertama adalah umumnya pengendalian manajemen yang baik akan berorientasi pada masa depan dan sebuah tujuan yang menghasilkan ketahanan sebuah organisasi. Nah, tujuan utama perusahaan pasti secara umum ya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, bukan? Namun perlu dicatat, ketahanan organisasi ini juga perlu dipertimbangkan. Kenapa? Karena suatu perusahaan memungkinkan terjadi masalah, baik itu masalah internal ataupun masalah eksternal, yang memungkinkan mendapatkan kerugian. Tak hanya itu, ketika perusahaan ini bergerak di bidang sabun ataupun industri yang berhubungan dengan limbah, nah, limbah itu tadi juga merupakan salah satu orientasi masa depan. Bagaimana pembuangannya? Ketika pembuangan dilakukan sembarangan ke sungai, hal itu juga banyak berdampak. Satu, seperti kepada makhluk hidup di sungai. Yang kedua juga berdampak pada aktivitas yang ada di sekitaran bantaran sungai, yang tentu akan melakukan aksi demonstran yang mengganggu operasional perusahaan. Dan yang kedua, ketika perusahaan tidak menerapkan sistem AMDAL, memungkinkan bagi mereka untuk terkena sistem denda yang cukup besar yang diterima oleh mereka dari pemerintah. Yang kedua adalah komunikasi. Nah,
komunikasi ini sangat penting teman-teman sekalian. Kenapa? Ketika kita memiliki pasangan, mungkin kita ketika bersama keluarga, bersama teman, bersama bestie ataupun lainnya, komunikasi merupakan salah satu hal yang vital untuk kita menerima informasi ataupun memberikan informasi. Hal ini juga terjadi ketika di suatu perusahaan di mana terdapat komunikasi yang baik antar elemen yang ada di suatu perusahaan. Misal nih, di dalam suatu perusahaan pasti memiliki atasan dan bawahan. Ketika atasan dan bawahan memiliki komunikasi yang cukup aktif dan intens, tentu akan memberikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya memiliki contoh ketika saya menggunakan struktural organisasi kecil, di mana terdapat manajer, kepala divisi, dan staff. Nah, di masing-masing setiap elemen itu sendiri, pada hari Jumat ada SOP baru nih teman-teman, di mana menggunakan seragam batik untuk membranding perusahaan agar cinta tanah air kepada Indonesia. Nah, ternyata manajer ketika menyampaikan kepada kepala divisi itu tersampaikan dengan baik. Namun sayang, kepala divisi ketika menyampaikan kepada staff itu tidak tersampaikan dengan baik. Artinya informasi yang diberikan hanya setengah-setengah, tidak menyeluruh kepada semua staff. Hal ini tentu menjadikan komunikasi antara elemen perusahaan itu tidak terkomunikasikan dengan baik. Sehingga ketika hari Jumat telah berlangsung, manajer sangat terkejut. Kenapa? Karena SOP baru tidak diterapkan dengan baik. Seperti itu. Nah, ketika semisal saja komunikasi itu disampaikan oleh kepala divisi kepada staf, sangat memungkinkan bahwa banyak para staf yang menjalankan SOP baru tersebut untuk menggunakan batik dan mencintai warisan budaya Indonesia. Baik, yang terakhir adalah berfokus pada program dan tanggung jawab yang terpusat. Nah, artinya seperti apa, Rul? Manajer diibaratkan sebagai pilar yang cukup penting di dalam suatu perusahaan. Hal ini karena manajer berfungsi sebagai mengambil keputusan kepada bawahannya untuk melakukan pelaksanaan tugas. Bahkan manajer melakukan pembagian tugas secara struktural. Baik, mungkin ada yang di divisi marketing, ada yang di divisi penjualan, gudang, dan segala macam. Nah, bagaimana cara seorang manajer untuk menerapkan strategi untuk melakukan pengendalian, bagaimana setiap struktural berjalan dengan baik. Setelah saya mendapatkan beberapa referensi, ternyata ada salah satu perusahaan yang dapat dikategorikan sebagai karakteristik pengendalian manajemen yang baik. Nah, apa itu? Yaitu merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Java Comfort, yaitu PT Indojaya Agrinusa, yang bergerak di bidang pakan, khususnya untuk ayam petelur dan ayam pedaging nih teman-teman. Referensi ini saya dapatkan dari jurnalnya Rini Chandra yang dipublish oleh jurnal Samudra Fakultas Ekonomi dan Bisnis, di mana di bagian analisa saya mendapatkan informasi bahwa di PT Indojaya Agrinusa memiliki 6 manajer nih teman-teman, yang mana ngepalai di masing-masing setiap bidangnya. Setiap bidangnya tentu berpusat kepada seorang manajer, namun tipe kepemimpinannya yaitu adalah demokratis. Nah, ketika terjadi suatu permasalahan, seorang manajer dari masing-masing setiap divisi akan berkomunikasi dengan baik dengan bawahannya, yaitu dengan cara apa? Dengan cara menyelesaikan permasalahan dengan melakukan solusi ataupun pendapat yang ditampung oleh seorang manajer dan diberikan suatu hasil keputusan yang terbaik ataupun yang paling efektif. Hal ini menunjukkan ataupun salah satu dampak positif. Karena apa? Terdapat komunikasi yang bagus dan orientasi pada masa depannya terarah. Dan yang terakhir adalah suatu program yang terpusat yang dilakukan oleh seorang manajer. Hal ini dilakukan oleh PT Indojaya Agrinusa untuk meminimalisir yang namanya fraud ataupun kecurangan yang dilakukan kepada perusahaan. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya yaitu ada problem avoidance control atau kontrol penghindaran masalah. Jadi dalam organisasi tidak akan pernah bisa menghindari masalah. Namun, organisasi seringkali dapat menghindari beberapa masalah tersebut dengan membatasi paparan terhadap jenis masalah dan sumber masalah tertentu atau dengan mengurangi potensi kerugian maksimal jika masalah tersebut terjadi. Jadi ada 4 strategi penghindaran yang menonjol adalah
penghapusan aktivitas, otomatisasi, sentralisasi, dan pembagian resiko. Yang pertama ada activity deletion atau penghapusan aktivitas. Manajer terkadang dapat menghindari masalah pengendalian yang terkait dengan entitas atau aktivitas tertentu dengan menyerahkan potensi risiko dan keuntungan terkait kepada pihak ketiga melalui mekanisme seperti subkontrak, perjanjian lisensi, atau divestasi. Bentuk penghindaran seperti ini disebut dengan eliminasi aktivitas. Manajer yang tidak mampu mengendalikan aktivitas tertentu mungkin karena mereka tidak mempunyai sumber daya yang diperlukan, karena mereka tidak memiliki pemahaman yang baik tentang proses yang diperlukan, atau karena mereka menghadapi keterbatasan hukum struktural, yaitu mereka yang paling mungkin menghilangkan aktivitas. Dan untuk selanjutnya ada automatization. Yang kedua ada automation atau otomatisasi. Jadi otomatisasi ini adalah kemungkinan penghindaran kedua. Manajer terkadang dapat menggunakan komputer, robot, sistem pakar, dan sarana otomasi lainnya untuk menghindari paparan organisasi mereka terhadap beberapa masalah pengendalian. Perangkat otomatis ini dapat diatur agar berperilaku sesuai kebutuhan dan beroperasi dengan benar. Kinerjanya akan lebih konsisten dibandingkan dengan manusia itu sendiri. Komputer menghilangkan masalah manusia berupa ketidakakuratan, ketidakkonsistensian, dan kurangnya motivasi. Setelah diprogram, komputer akan konsisten dalam menangani transaksi dan tidak pernah memiliki motivasi yang tidak jujur atau tidak loyal. Lalu yang ketiga ada centralization atau sentralisasi. Jadi sentralisasi ini merupakan pengambilan keputusan penghindaran ketiga yang merupakan elemen kunci dari hampir semua MCS organisasi. Sentralisasi pasti terjadi sampai batas tertentu di semua organisasi, serta di semua tingkat manajemen dalam organisasi, karena para manajer cenderung menyimpan sendiri banyak keputusan paling penting yang berada dalam wewenang mereka. Kandidat umum untuk sentralisasi adalah keputusan mengenai akuisisi dan divestasi besar-besaran, belanja modal besar-besaran, negosiasi kontrak penjualan penting, perubahan organisasi, serta perekrutan dan pemecahan personel kunci. Namun, di sebagian besar organisasi dengan ukuran minimal sekalipun, tidak mungkin untuk memusatkan semua keputusan penting dan solusi pengendalian lainnya yang diperlukan. Jadi, ketika keputusan desentralisasi ini, pengendalian hasil perlu dilakukan untuk menjaga agar manajer yang mempunyai otoritas pengambilan keputusan bertanggung jawab atas hasil keputusan mereka. Akuntabilitas terhadap hasil inilah yang membuat wewenang yang dilegalisasikan menjadi sah. Lalu untuk kemungkinan penghindaran yang terakhir ada risk sharing atau pembagian risiko. Berbagi risiko dengan pihak luar dapat membatasi kerugian yang dapat ditimbulkan oleh perilaku karyawan yang tidak pantas. Dan alternatif penghindaran seperti ini seringkali merupakan solusi yang efektif atau membatasi banyak masalah pengendalian yang dihadapi oleh manajer. Jarang sekali kita bisa menghindari semua risiko karena perusahaan bisa diberi imbalan karena menanggung risiko. Namun, sebagian besar perusahaan menggunakan beberapa bentuk eliminasi otomasi, sentralisasi, dan pembagian risiko untuk membatasi paparan mereka terhadap masalah pengendalian manajemen.
Baik, next yang selanjutnya yaitu kontrol alternatif. Nah, untuk masalah pengendaliannya tidak dapat dihindari dan masalah dapat dihindari karena keputusan telah dibuat. Manajer itu harus menerapkan suatu atau lebih mekanisme pengendalian yang umum disebut dengan pengendalian manajemen. Nah, kumpulan mekanisme pengendalian itu yang digunakan umumnya disebut sebagai sistem pengendalian manajemen atau MCS, bisa disingkat MCS. MCS sangat bervariasi antara organisasi dan antar entitas atau bidang keputusan dalam suatu organisasi. Nah, MCS sendiri di beberapa organisasi terutama terdiri dari upaya merekrut orang-orang yang dapat diandalkan untuk melayani organisasi dengan baik. Organisasi lain memberikan insentif berbasis kinerja yang sederhana, dan ada pula yang menawarkan insentif dengan leverage yang tinggi. Beberapa organisasi mendasarkan insentif pada pencapaian target yang ditentukan dalam angka akuntansi. Yang lain menggunakan ukuran kinerja non finansial, dan yang lain lagi mengevaluasi kinerja secara subjektif. Nah, beberapa organisasi juga mempunyai serangkaian kebijakan dan prosedur yang sangat rumit dan diharapkan dapat dipatuhi oleh karyawan perusahaan tersebut.